Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita nggak bisa balas jasanya guru-guru kita. Bukan hanya membesarkan badan, tapi membesarkan pikiran. Jadi ngerti harus ke arah mana jalan hidup kita ini mengarah. Hati kita semestinya cintanya kepada siapa? Siapa yang ngajarin kalau bukan guru-guru kita? Benar jika ada yang mengatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai tidak karena guru saya tak akan kenal Tuhan saya. Andai tidak karena guru-guru kita tidak akan punya sambungan kepada Allah. Andai tidak karena guru-guru kita tidak akan punya sambungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan kalau tidak punya sambungan kepada Allah dan Rasulnya, lantas untuk apa kita hidup di atas muka bumi ini? Cuma untuk sekedar makan, tidur, tak ubahnya kita dengan binatang-binatang yang sering kita temui di jalan-jalanan itu. Kalau kita hidup cuma buat makan, tidur, kawin, hamil, punya anak, nyusuin. Apa bedanya kita sama kucing? Kucing kan kerjaannya gitu. Makan, tidur, kawin. Sebelum kawin berantem. Katanya kalau udah denger suara ribut-ribut kucing berantem berarti mau kawin. Ternyata kucing kalau mau kawin berisik. Sama kayak sebagian perempuan-perempuan. Adik-adik jomblo banyak nih mau kawin berisik bener. Ya Allah. Andai tidak karena guru-guru kita nggak kenal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fajazahumullah anna khaira. Semoga Allah membalas mereka dengan segala kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan segala kebaikan. Karena gini teman-teman, kalau urusan ilmu pengetahuan kita bisa dapat dengan hanya sekedar baca buku. Saya kalau baca buku tentang Nabi Muhammad, saya tahu Nabi Muhammad lahir kapan, Nabi Muhammad hijrah kapan, Nabi Muhammad, saya bisa tahu. Ilmu pengetahuan bisa mudah diberikan kepada siapapun. Bisa mudah kita dapatkan dari manapun. Akan tetapi yang diminta, yang dituntut, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala bukanlah ilmu pengetahuan, melainkan rasa hati. Allah mau kita tunduk, patuh, takwa, khauf, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kita khusyuk, tawadu, inkisar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kita cinta, kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah rasa hati. Kepada Nabi Muhammad kita tidak diminta untuk sekedar mempelajari hidupnya, tahu kapan beliau dilahirkan, di mana dilahirkan, kapan beliau menikah, berapa anaknya. Bukan hanya sekedar itu teman-teman saudariku sekalian. Akan tetapi yang Allah minta kita dari Nabi Muhammad adalah sambungan hati.
hati yang kenal cinta kepada Nabi Muhammad, cinta, rindu, hati yang takzim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa hati tak bisa, tak cukup hanya dengan disampaikan lewat buku. Rasa itu hanya bisa ditularkan. Rasa hanya bisa ditularkan, tidak bisa diceritakan. Kalau kamu misalnya, saya kasih tahu, ada di Arab buah enak, namanya buah tin misalnya. Kamu nggak tahu rasanya buah tin. Kamu jadi nggak tahu buah tersebut dan tidak cukup hanya dengan diceritakan. Kamu nggak cukup misalnya, kalau gitu buah tin itu apa rasanya? Manis. Oh, sama dong kayak kue. Kue juga manis? Enggak sama. Kan itu buah. Oh kalau gitu sama sama duren. Oh enggak sama. Tin nggak sama sama duren. Apa sama nggak samanya? Duren ada pahit-pahitnya. Kalau tin nggak ada pahit-pahitnya. Oh kalau gitu sama-sama pisang. Nggak sama pisang. Apa bedanya? Ini agak bingung nih. Kita kesulitan mendefinisikan rasa. Teman-teman. Sebab rasa itu tidak bisa diceritakan. Makanya dalam kitab Ayyuhal Walad. Katanya Imam Ghazali, sa'altani, kamu banyak bertanya kepada saya tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai rasa. Nah, itu nggak bisa diceritakan. Ada seseorang bertanya kepada kawannya, ada seorang anin, seorang impoten. Ini kalau yang pernah baca kitab Ayyuhal Walad, ini bagian yang paling antik nih dari pembahasannya Imam Ghazali menurut saya. Kata Imam Ghazali, ada seorang yang impoten tanya sama kawannya yang habis malam pertama tentang rasanya malam pertama. Kawannya menjawab, saya pikir kamu hanya impoten. Ternyata tidak, selain impoten kamu juga bodoh. Kamu juga bego gitu. Kenapa gitu? Karena rasa tidak bisa diceritakan. Rasa hanya bisa dirasakan. Dzuk, ta'rif, cobain, rasain, cicipin, kamu jadi tahu rasanya. Karenanya kita perlu guru untuk menularkan rasa kepada kita.